Masa demokrasi parlementer terjadi pada tahun 1950 hingga 1959 dengan konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar sementara 1950. Sistem pemerintahan pada demokrasi parlementer, ciri-cirinya itu yang pertama, kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden adalah sebagai simbol atau kepala negara. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri beranggotakan menteri-menteri. Masa jabatan kabinet tidak diatur karena Perdana Menteri bisa diganti kapan saja oleh parlemen apabila kinerjanya tidak memuaskan. Apa itu parlemen? Parlemen merupakan badan legislatif yang bisa mengangkat dan juga menjatuhkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Kabinet pada masa demokrasi parlementer di Indonesia yang pertama yaitu Kabinet Natsir. Kabinet Natsir mulai memerintah dari 6 September 1950 sampai dengan 20 Maret 1951. Alasan kabinet ini diganti yaitu adanya mosi tidak percaya dari PNI tentang pencabutan PP nomor 39 tahun 50 karena PP tersebut dianggap menguntungkan Masyumi. Salah satu prestasi dari Kabinet Natsir adalah Indonesia masuk menjadi anggota PBB. Yang kedua, Kabinet Sukiman mulai dari 27 April 51 hingga dengan 3 April 1952. Alasan Kabinet Sukiman diganti yaitu penandatanganan kerjasama Menteri Luar Negeri dengan Duta Besar Amerika. Kabinet Sukiman dianggap memihak blok Barat. Yang ketiga, Kabinet Wilopo. Kabinet ini merupakan koalisi dari Partai PNI dan Masyumi. Kabinet Wilopo juga menerapkan kabinet second, yaitu para menteri-menterinya dianggap dari golongan profesional di bidangnya masing-masing tanpa memandang partainya. Alasan Kabinet Wilopo diganti yaitu adanya peristiwa di Tanjung Morawa, Sumatera Selatan. Peristiwa ini bermula ketika tanah Delhi Planters Waringin akan dikembalikan oleh pemerintah. Pemerintah mengerahkan polisi untuk mengusir petani yang masih menggarap tanah tersebut. Akhirnya terjadi bentrokan antara polisi dan petani dan 5 petani tewas dalam bentrokan tersebut. Serikat Petani akhirnya menyerukan mosi tidak percaya kepada Kabinet Wilopo. Yang keempat, Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Prestasi dari Kabinet Ali I yaitu terselenggaranya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung. Yang kedua, membatalkan perjanjian Konferensi Meja Bundar yang menyatakan bahwa Indonesia harus membayar utang kepada Belanda. Yang ketiga, membentuk panitia pemilu. Kabinet Ali Sastroamidjojo I jatuh karena adanya pengangkatan kepala staf TNI AD yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma di TNI AD sehingga timbul perselisihan antara TNI AD dengan Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap. Prestasi dari Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu yang pertama menyelesaikan konflik antara TNI AD dengan pemerintah. Yang kedua, terselenggaranya pemilu 1 pada tahun 1955. Pemilu pertama ini untuk memilih anggota DPR serta membentuk Dewan Konstituante. Kabinet Burhanuddin Harahap diganti karena dianggap tugasnya sudah selesai. Yang keenam yaitu Kabinet Ali Sastroamidjojo II, merupakan koalisi dari Partai PNI, Masyumi, dan NU. Kabinet Ali Sastroamidjojo II diganti karena dianggap tidak tegas dalam menghadapi gerakan separatis. Yang ketujuh yaitu Kabinet Juanda. Kabinet Juanda juga menerapkan menteri-menteri dari kalangan ahli. Prestasi dari Kabinet Juanda yaitu penetapan batas laut yang awalnya 3 mil menjadi 12 mil melalui deklarasi Juanda. Berikutnya yaitu sistem kepartean pada masa demokrasi parlementer menganut sistem multipartai. Ada beberapa partai yang ada pada saat itu seperti PNI, Masyumi, Partai Sosialis Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, dan masih ada beberapa yang lainnya. Yang berikutnya yaitu penyelenggaraan pemilu 1955.
Pemilu ini dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Yang kedua yaitu tahap 2 pada 15 Desember tahun 1955 untuk memilih Dewan Konstituante. Dewan Konstituante nantinya akan bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap menggantikan UUDS 50. Yang berikutnya yaitu gangguan keamanan pada masa demokrasi parlementer. Yang pertama yaitu pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari adanya suatu kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang membawa mereka ke suasana aman dan tentram serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan dari gerakan APRA yaitu mempertahankan bentuk negara federal dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian Republik Indonesia Serikat. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer oleh pasukan Siliwangi. Yang kedua, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Gerakan ini dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen. Alasannya yaitu masalah jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Pulau Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Yang ketiga itu pemberontakan Andi Ajis. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh keinginan Kapten Andi Ajis dan pasukannya terhadap pemerintah agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan keamanan untuk mengamankan situasi di Makassar. Menurut Andi Ajis, hanya tentara APRIS dari KNIL yang bertanggung jawab atas keamanan di Makassar. Akan tetapi tuntutan tersebut ditolak oleh pemerintah dan pasukan Andi Ajis bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting di Makassar. Pemberontakan ini akhirnya dapat dipadamkan setelah Andi Ajis dapat ditangkap. Yang keempat yaitu pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan ini terjadi di daerah Sumatera dan Sulawesi. Pemberontakan ini dilatar belakangi karena jatah keuangan yang diberikan pemerintah pusat tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan untuk daerah. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat dan selanjutnya membentuk gerakan dewan, yaitu Dewan Banteng di Sumatera Barat, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, dan Dewan Manguhi di Sulawesi. Puncak pemberontakan ini terjadi pada 10 Februari 58. Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat yang berisi bahwa Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 kali 24 jam. Setelah menerima ultimatum tersebut, pemerintah bertindak tegas dengan cara memberhentikan Letkol Ahmad Hussein secara tidak hormat. Karena ultimatumnya ditolak, Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya PRRI, kemudian diikuti oleh pengumuman Permesta pada 17 Februari 58 di Sulawesi. Untuk menumpas pemberontakan PRRI dan Permesta ini, pemerintah melancarkan operasi militer. Ahmad Hussein dan tokoh-tokoh PRRI lainnya akhirnya menyerah. Yang berikutnya yaitu Konferensi Asia Afrika dan Deklarasi Juanda. Konferensi Asia Afrika dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 24 April 1955 di Bandung. Ada 29 negara yang mengikuti kegiatan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika ini menghasilkan yang disebut dengan Dasa Sila Bandung. Keuntungan Indonesia sebagai penyelenggara Konferensi Asia Afrika yang pertama yaitu pamor Indonesia sebagai negara yang baru merdeka naik di mata internasional. Yang kedua adanya dukungan pembebasan Irian Barat. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini berkaitan dengan batas laut teritorial di wilayah Indonesia. Sebelum adanya deklarasi Juanda, batas wilayah laut teritorial Indonesia hanya seluas 3 mil. Kemudian setelah diadakannya deklarasi ini, maka batas wilayah teritorial laut Indonesia menjadi 12 mil dari pulau-pulau terluar Indonesia. Penetapan deklarasi Juanda dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut yang ketiga PBB pada tahun 1982.